Apa itu karoshi? Menurut dari beberapa sumber, karoshi adalah fenomena yang terjadi di Jepang, di mana orang-orang tergila-gila kerja hingga mereka kelelahan dan ujung-ujungnya mereka mati. Karoshi terjadi pertama kali pada tahun 1969 oleh seorang pekerja pengantar surat berusia 29 tahun yang ketika bekerja tiba-tiba dia terkena penyakit stroke lalu meninggal. Dan sejak saat itu kasus karoshi terus meningkat karena didasari oleh beberapa hal. Yang pertama dengan etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang tinggi bukanlah sesuatu yang buruk, tapi apabila berlebihan tentu itu akan berbahaya. Dalam hal pekerjaan, masyarakat Jepang selalu menginginkan hasil yang terbaik, kerja yang terbaik. Maka dari itu mereka takut untuk memberikan performa yang buruk. Maka dari itu banyak dari mereka yang bekerja dalam tanda kutip berlebihan hingga mempengaruhi kehidupan sosialnya, kehidupan pribadinya, kehidupan sehari-harinya, bahkan kesehatannya. Menurut Departemen Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang, pada tahun 2015, dalam satu tahun terdapat kasus lebih dari 1.400 kasus karoshi. Mengerikan bukan? Apakah di Indonesia juga terjadi hal semacam ini? Mungkin secara kasus tidak sebanyak yang ada di Jepang hingga memunculkan istilah tersendiri seperti karoshi yang ada di Jepang. Tapi tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga terjadi. Kembali ke penyebab terjadinya karoshi ini. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan karoshi ini terjadi? Apakah hanya karena kerja berlebihan hingga kelelahan? Atau sebenarnya ada faktor kesehatan korban itu sendiri? Seperti pola hidup, pola makan, kondisi fisik, penyakit bawaan, dan lain sebagainya. Mari kita ulik setelah ini. Berdasarkan penjelasan dari web dan sumber-sumber yang saya cari, kebanyakan korban mengidap atau mengalami serangan jantung atau stroke yang menyebabkan mereka meninggal di tempat kerja. Pada dasarnya, kelelahan akibat kerja dan serangan jantung atau stroke itu saling berkesinambungan. Misalnya, sang korban sudah memiliki riwayat penyakit jantung atau stroke dan dia bekerja secara berlebihan hingga menguras energinya, dan pada akhirnya jantung sudah tidak kuat untuk menahan beban sang korban dalam bekerja yang mengakibatkan korban akhirnya tumbang. Atau bisa jadi sang korban memang awalnya tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau stroke, tapi karena setiap hari selalu dipacu, selalu bekerja secara berlebihan, akhirnya lambat laun jantungnya semakin lemah hingga suatu saat tiba-tiba jantungnya terkena penyakit, tiba-tiba dia terkena gejala stroke. Jadi korban antara sebelumnya sudah memiliki penyakit, lalu kelelahan, dan akhirnya meninggal, atau sebaliknya, yang awal-awalnya sehat-sehat saja, tapi bekerja terlalu berlebihan hingga akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit yang menyerang jantung, seperti salah satunya stroke, yang meningkatkan risiko kematian dalam bekerja. Itu tadi dari segi kesehatan. Memang riwayat penyakit dalam seperti jantung atau stroke meningkatkan risiko kematian sang korban dalam bekerja. Tapi di luar itu, tentu bagaimana pekerjaan yang dikerjakan oleh korban tentu bisa kita bahas. Seperti jam kerja yang terlalu banyak, tanpa adanya cuti, tanpa adanya istirahat, dan yang terpenting dan yang tidak bisa kita lupakan adalah rekan kerja serta mental dari pekerja itu sendiri. Biasanya unsur-unsur yang ada dalam pekerjaan itulah yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit di tempat kerja. Stres akibat tekanan pekerjaan, atau karena rekan kerja yang tidak suportif, atau mungkin rekan kerja atau atasan yang justru menekan, memarahi, itu dapat membuat sang korban stres hingga akhirnya itu akan menyebar ke banyak faktor, ke banyak segi yang meningkatkan risiko kematian sang korban. Dari penjelasan tadi saya harap teman-teman dapat menjadikan referensi
agar nanti ketika teman-teman bekerja dapat bekerja dengan sewajarnya saja, secukupnya. Jangan bekerja berlebihan, tetap perhatikan kesehatan, dan di luar jam kerja dapat melakukan olahraga dan makan makanan yang cukup. Perbaiki pola hidup dan pola makan agar terhindar dari penyakit-penyakit dalam seperti jantung atau stroke yang meningkatkan risiko kematian. Sebenarnya tidak hanya di lingkungan kerja, tapi di lingkungan kampus, universitas pun juga bisa terjadi hal yang serupa. Ada mahasiswa yang mengerjakan skripsi hingga larut malam, tidak menjaga pola makan makanan dan minuman yang tidak sehat, itu bisa meningkatkan risiko kematian. Teman-teman juga usahakan tetap jaga kesehatan, dan ketika mengerjakan skripsi, tugas, ataupun video project work seperti ini, jangan sampai kelelahan. Kalau capek istirahat, kalau lapar makan, haus minum. Dan jangan lupa olahraga agar fisik kita tetap terjaga dan terhindar dari beberapa faktor-faktor yang meningkatkan risiko kematian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai karosi. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.